Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bertemu lagi di channel Kris dari masa ke masa. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan berbagi tips, berbagi pengalaman tentang bagaimana mengkoleksi sebuah keris supaya kita menjadi kolektor yang mapan di bidang keris, bidang kosan aji. Apa yang kita miliki benar-benar berkualitas, penuh dengan kemapanan, dan diakui sebagai kolektor yang benar-benar mapan, ya, kolektor yang benar-benar sukses. Baik, semoga nantinya bisa bermanfaat. Ya. Jangan sampai kita menjadi kolektor yang kewalahan dengan koleksi kita sendiri karena membanjirnya begitu banyak keris pada ruangan kita. Baik, kita akan mulai dari pertama tentang misi kita dalam mengkoleksi keris. Ya, banyak misi untuk mengkoleksi keris, maka kita harus menentukan apakah menjadi kolektor sejati, apakah menjadi kolektor dan kolektor, ya, penjual juga, ataukah kita hanya sebagai penggembira, hanya mengkoleksi satu atau dua buah saja, atau mungkin dengan misi yang lain, ya, misi sebagai investasi misalnya. Ya. Baik, nah di sini kita harus menentukan misi kita apa. Kalau kolektor sejati, benar di sini bahwa keris nantinya akan kita miliki selamanya dan tidak dijual kembali. Kalau kolektor, jelas kita memiliki dan kemudian kita jual kembali, ya. Tetapi untuk menjual kembalinya ini sulit, ya, kalau kolektor ini. Kalau kita misinya untuk investasi, oke, ya, kita memahari keris, pikirannya misalnya sudah sampai pada mahar yang kita inginkan, kemudian dilepas, ini sebagai investasi. Atau sebagai penggembira kita hanya punya satu atau dua keris sebagai pelengkap busana, ya monggo saja, tidak menjadi masalah. Nah, misi mengkoleksi keris ini perlu kita tetapkan dari awal, ya. Bagaimana kalau berubah-ubah? Ya silakan saja, itu hak Anda. Tapi akan lebih baik misalnya kita sudah punya misi menjadi kolektor sejati, dan di sini nanti kita akan membranding diri kita bahwa kita hanya mengkoleksi yang benar-benar tidak kita jual kembali, maka koleksinya harus benar-benar koleksi yang istimewa. Baik. Nah, pertama jelas bahwa dalam melakukan proses atau melakukan koleksi keris, ya, kita perlu satu hal yang penting, yaitu memahari hanya yang berkualitas. Memahari hanya yang berkualitas. Memahari keris hanya yang berkualitas. Jadi kualitas keris di sini kan banyak, ya. Dan kalau bisa, silakan carilah keris-keris yang benar-benar buatan empu. Sekali lagi, benar-benar buatan empu. Ada banyak metode, ya. Ada yang pakai itu misalnya, indah, tua, utuh dalam mengkoleksi. Ya, ada yang pakai morjo singun misalnya, pamornya bagus, bajanya bagus, wojonya bagus, besinya bagus, wangunnya juga dapat. Nah, silakan. Jadi pakai konsep apa saja silakan, yang penting itu berkualitas. Dan plus buatan empu, ya, sekali lagi buatan empu. Dan kalau bisa jelas empu ternama begitu, ya. Nah, itu apa harganya tidak mahal? Ya jelas mahal, maharnya akan mahal sekali, ya. Tapi kalau memang itu berjodoh, mungkin bisa saja Anda bisa menjangkau. Jadi memahari hanya yang berkualitas. Bagaimana kalau saya sebagai kolektor atau untuk investasi? Ya sama. Anda menginvestasi keris, tapi investasi yang Anda beli atau Anda mahari itu keris-keris biasa, nantinya juga harganya atau maharnya tidak akan meningkat secara pesat gitu, ya. Tetapi kalau keris-keris Anda adalah keris yang langka yang Anda mahari, maka nantinya akan harganya berlipat-lipat, ya, berlipat-lipat. Jadi di sini prediksi harus kuat dulu, ya. Contoh misalnya keris Singosari, ya. 5-10 tahun yang lalu harganya masih murah. Sekarang harganya bagaimana? Sudah 2 kali lipatnya dari 5-10 tahun yang lalu. Bahkan ada yang sampai 10 kali lipat. Tinggal kualitas syaratnya.
mungkin akan berlanjut ke keris-keris Majapahit, keris-keris dengan tangguh-tangguh tertentu, misalnya Kediri, Jenggolo, Kabupaten dan sebagainya. Keris yang sulit dicari, apalagi yang utuh, apalagi yang memang benar-benar garapnya spesial di sini, ini akan sulit untuk dicari dan semakin berkualitas. Nah, kalau ini investasi, ya 5 sampai 10 tahun ke depan akan berlipat mahalnya. Tapi kalau itu kolektor sejati, ya kepuasan di sini, kepuasan tiap saat, tiap kita memandang akan puas sekali. Ya, karena yang kita miliki adalah karya yang benar-benar yang berkualitas. Ya. Oke, bagaimana tentang keutuhan? Nah, ini tergantung dari pribadi masing-masing. Tapi kalau Ki Danuri menyarankan, ya carilah yang utuh lah ya, 85% keutuhannya. Ya, wajar kalau misalnya ada karat ya, ada misalnya aus sedikit tidak masalah. Ya, masih 85%. Oke, kita lanjut ya. Kemudian jangan membeli dongeng. Nah, ini yang penting ini. Kadang kolektor-kolektor pemula atau kolektor-kolektor yang sudah berpengalaman pun kadang kena seperti ini. Ya, jadi diberikan dongeng-dongeng yang manis-manis, keris ini pernah dipakai pangeran A, pernah dipakai pangeran B, pernah dipakai Sunan, pernah dipakai raja atau ratu ini, itu dan seterusnya. Akhirnya kita menjadi terpesona dengan cerita atau dongeng itu. Ya, dari cerita dongeng itu kita kemudian tidak memperdulikan tentang kualitas. Akhirnya apa ya, kita memahami dongeng, kita membeli dongengnya, bukan membeli kualitasnya. Ini hati-hati sekali ya. Jadi diharapkan kita jangan terlena gitu ya, jangan terlena dengan dongeng yang disampaikan oleh orang-orang yang mau memaharkan kerisnya, agar keris itu memang benar-benar kita mahari gitu ya. Oke, next ya. Memahari dengan garansi, ini juga penting. Jadi pada saat kita memahari keris ya, jadi memahari keris kan ini dengan dana, dengan uang ya. Seandainya keris yang kita dapatkan ini ternyata kualitasnya di bawah standar, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka kita perlu ya istilahnya bisa money back lah ya, bisa uang kita bisa kembali lah gitu. Ya, minimal 80 ya maksimal 80% lah bisa kembali begitu, dan itu masih wajar ya, daripada kita kehilangan semua ya. Jadi bisa mencari para seller-seller keris yang bersedia di sini ya, memberikan garansi 100% money back ya, atau garansi seumur hidup lah tentang istilahnya sepuhnya sebuah keris ya, biasanya begitu ya. Garansi seumur hidup. Jadi ini sangat penting ya, karena mau tidak mau kita di atas langit juga masih ada langit ya, apalagi sekarang juga canggih-canggih ya, istilahnya keris-keris yang keluar pada era ini. Oke, saya kira cukup jelas. Nah, yang selanjutnya ya, ini yang keempat ya, tadi 8 tips, ini yang keempat atau kelima ya. Miliki ruang khusus pusaka. Mau tidak mau, kalau kita sudah mengkoleksi keris kita dari 1 akan bertambah 2 akan bertambah 3 dan seterusnya. Tidak mau berhenti nanti. Kalau kita sudah sayang, sudah cinta, sudah menjadi pelestari di sini, ada keris bagus, aduh, ini dompet ini pengennya kebuka terus. ATM terkuras nggak masalah. Ya. Kita mendapat kepuasan di sini. Ya, kadang ada yang bilang sama istrinya, harganya berapa? Wah, hanya 3 juta, mah itu. Padahal 30 juta, padahal 75 juta. Jadi kadang ya demikian. Nah, saat keris-keris sudah berdatangan, kita perlu membuatkan ruang khusus. Kalau hanya 1-2 mungkin bisa pakai kotak, bisa pakai almari khusus pusaka begitu ya. Tapi kalau keris kita sudah banyak, kita perlu ruangan khusus nantinya. Ya, kita pajang ya. Jadi kalau ada rekan kita yang pengen lihat, ya monggo silakan. Ya, mereka bisa menikmati, bisa melihat ya. Orang-orang yang memang kita kenal secara baik, nah,
itu bisa melihat. Kalau ini investasi, saya kira dipajang seperti ini akan bagus sekali, membuat orang tenang, kemudian menjadi ingin memiliki dan seterusnya. Jadi miliki ruang khusus pusaka supaya tidak bercampur dengan ruang-ruang pribadi kita yang lain. Gitu. Ini yang penting lagi nih, bikin saya sedih juga ini. Siapkan mental menghadapi bully ya, atau pengeboman pusaka. Jadi pusaka kita ya istilahnya bukan dijelek-jelekan, tapi istilahnya itu dicari kelemahannya begitu ya. Ini pucuknya begini, bagian ujungnya, ini gonjonya begini, ini kurang simetris ini dan seterusnya. Nah, ini kita harus siap. Ini bukan tanggung Majapahit ini bukan tua, ini muda, ini baru, ini kamar di aduh, nah ini bullying ini. Anda harus siap di sini. Siapkan mental untuk menghadapi itu. Karena apa? Karena yang bilang itu kadang orang yang belum paham sepaham Anda yang sudah begitu lama malang melintang di dunia berperiksaan. Maka ya oke, biarin aja. Tapi kalau yang bilang itu pakar ya hati-hati juga. Kita cukup harus waspada juga. Oke, siapkan mental. Apa mentalnya? Bahwa kita perlu belajar. Kita perlu pelajari apa yang disampaikan. Bisa jadi apa yang disampaikan benar, bisa jadi apa yang disampaikan itu adalah keliru. Oke, kan mental belajar. Selanjutnya, seleksi yang paling istimewa. Ya, ini dia. Setelah lama bergelut dalam koleksi keris, ya, Ida Nuri sendiri pun banyak pusaka aji yang berdatangan, yang ada keris, tombak, pedang, lempak, ya. Kemudian ada pudi, banyak sekali. Akhirnya apa? Akhirnya menumpuk, ya. Akhirnya menumpuk di ruang pusaka, menumpuk di almari, tidak muat semuanya. Dan masih ada berdatangan, mereka akan senang atau nggak tahu ya, kenapa keris-keris itu bagus-bagus dan menarik ditawarkan. Akhirnya ya memahari lagi. Akhirnya memahari lagi dan seterusnya. Maka selanjutnya apa ya? Kita melakukan seleksi. Kalau tadi di awal tadi kita hanya memahari yang berkualitas, maka kita di seleksi yang paling istimewa ini tidak berlaku karena semuanya istimewa. Tetapi pada saat kita tidak selektif pada saat memahari yang pertama tadi, maka di sini kita harus seleksi pusaka-pusaka yang kualitasnya mungkin di atas di bawah rata-rata, ya akhirnya kita gantian rekan kita silahkan dimaharikan ya. Di barter misalnya, mana keris yang bisa dibarter, 1 dapat 3 dapat 1 misalnya, kali istimewa yang didapatkan. Selektif. Nah, di sini untuk melakukan seleksi kita bisa panggil rekan kita, jangan hanya satu ya. Rekan kita satu di hari A, rekan kita yang kedua di hari B, rekan kita yang ketiga di hari yang lain ya. Mereka diminta untuk menseleksi mana yang bagus nih, mana yang layak untuk tetap menjadi koleksi saya dan seterusnya ya. Oke, seleksi yang paling istimewa. Nah selanjutnya ini adalah bagian akhir saran dari Ida Nuri saja ya. Koleksi Anda adalah milik Anda. Apa yang terjadi dengan koleksi adalah milik Anda, maka Anda yang berhak memutuskan. Jangan sampai Anda salah memberikan keputusan kepada koleksi Anda. Di atas langit masih ada langit ya. Kewajaran harus tetap kita apresiasi ya. Jadi koleksi Anda adalah milik Anda dan harus Anda jaga dan Anda jaga menjadi pelestari dosa aji yang mantap. Saya kira demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.